Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berhadir pada hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada sekarang ini. Yang kami hormati Ibu dosen Dr. Arlina MPD dan Bapak Oktrigana Wirian SPD MPD. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10 yaitu Velen Afifa NIM 0309202098 dan Saudari Nurfadila Tulzana Siregar NIM 0309202079. Tanpa memperpanjang kalam, di sini kami akan menjelaskan materi kelompok 10 yang berjudul Monitoring Evaluasi dalam Inovasi Pendidikan. Untuk materi yang pertama dengan judul Hakikat Monitoring Evaluasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurfadila Tulzana Siregar. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hakikat monitoring evaluasi. Yang pertama, pentingnya monitoring. Monitoring merujuk pada suatu tindakan terhadap sesuatu. Monitoring evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan program inovasi, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Sejauh mana kendala dan hambatan ditemukan, serta bagaimana upaya-upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala atau hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program. Yang kedua yaitu evaluasi program inovasi. Penilaian inovasi adalah proses penilaian atau proses evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan evaluasi. Ketika penilaian dilakukan dengan benar, para pelaksana dan penerima, bahkan organisasi memperoleh manfaat dengan memastikan bahwa usaha-usaha inovasi berperan dalam mengarahkan strategi organisasi. Dalam praktiknya, penilaian inovasi dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi dalam organisasi dan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri monitoring yang baik. Yang pertama, dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan instansi yang berkaitan, dan fokus pada perkembangan pencapaian tujuan. Dan yang kedua, melihat perkembangan program dan kerjasama tim. Dalam hal ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Yang ketiga, bergantung pada kualitas perencanaan. Yang keempat, menuntut kunjungan secara berkala, didukung dengan perkembangan analisis dan laporan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurfadila yang telah menjelaskan materinya. Materi yang kedua yaitu yang berjudul Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Velen Afifa. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang kedua dengan judul Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi. Beranalog pada prinsip-prinsip evaluasi secara umum, prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menyeluruh. Monitoring dan evaluasi mencakup berbagai aspek yaitu sebagai berikut. Yang A, relativitas, keuntungan program atau keuntungan relatif program terhadap upaya pengembangan pendidikan. Sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau manfaat suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi atau faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Semakin menguntungkan bagi penerima, semakin cepat tersebarnya inovasi. Oleh karena itu, monitoring harus sampai pada mengawasi tingkat keuntungan program dengan cara membandingkannya secara ekonomi.
Yang B, konsistensi program atau keajengan program terhadap tujuan yang hendak dicapai. Hal ini berkaitan dengan kemapanan program, komitmen, termasuk kesepakatan menjalankan program inovasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang C, kemudahan. Artinya, kemudahan dalam tryout, kemudahan penggunaan, kemudahan dalam pengujian, dan sebagainya. Ini artinya, program dapat dengan mudah diakses, mudah dicoba, dan mudah ditindaklanjuti. Inovasi yang tidak mudah dicoba akan menyebabkan tidak diterimanya program tersebut oleh penerima inovasi. Yang D, observabilitas atau kemudahan untuk diobservasi. Program bukan sesuatu yang tertutup, melainkan bersifat terbuka. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan semakin cepat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, yang sukar diamati akan lebih diterima oleh masyarakat. Yang E, kompleksitas, mencakup keseluruhan program, keterlibatan usaha untuk pelatihan, kertas kerja, dan sebagainya. Kompleksitas ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang tidak mudah dimengerti dan tidak mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas mengandung makna adanya upaya untuk terus-menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, perubahan situasi dan kondisi, serta segala hal yang menyangkut upaya inovasi. Dalam mengikuti perkembangan itu, monitoring dan evaluasi tetap ditujukan untuk keberhasilan program itu. Dan yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna keikhlasan dan kearifan ketika melakukan monitoring dan evaluasi, mengedepankan kepentingan ilmiah daripada kepentingan perasaan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas hasil evaluasi yang objektif. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Velen yang sudah menjelaskan materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga yang berjudul Objek Monitoring dan Evaluasi Program yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurfadila. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Objek Monitoring dan Evaluasi Program. Yang pertama ada proses permulaan. Proses permulaan memonitor dengan kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasinya, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Proses permulaan program inovasi terdiri atas yang pertama ada agenda penyesuaian dan yang ketiga keputusan menerima inovasi. Yang kedua yaitu proses implementasi yang terdiri atas 3 bagian yaitu yang pertama redefinisi, kemudian klarifikasi, dan yang terakhir optimisasi. Dan yang ketiga ada proses penutup. Kegiatan monitoring dan evaluasi penting dilakukan dalam sebuah inovasi program pendidikan. Inovasi dilakukan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan program. Sedangkan evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan program. Dan kemudian, hasil dari monitoring dan evaluasi diabadikan dalam bentuk sebuah laporan dan dilaporkan kepada kepala sekolah dan dinas yang berhak mendapatkan informasi tersebut untuk mendapatkan tindak lanjut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudari Nurfadila yang telah menjelaskan materi yang ketiga. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu yang berjudul Implementasi Monitoring Evaluasi dalam Inovasi Pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Velen Afifa. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang keempat dengan judul Implementasi Monitoring Evaluasi dalam Inovasi Pendidikan. Berdasarkan seluruh tindakan inovasi, yang paling penting adalah tercapainya keberhasilan program. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan upaya pengendalian program, yaitu melalui monitoring dan evaluasi program. Dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi. Dari tindakan ini akan diketahui berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan inovasi
yang meliputi kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahannya. Jika terdapat kekeliruan, artinya suatu inovasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pihak yang melakukan monitoring melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengubah atau setidaknya membuat program menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindakan-tindakan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki peralatan atau sarana yang rusak, tidak memadai atau tidak menunjang program. Misalnya, dalam pembelajaran berbasis ICT, peralatan internet rusak. Hal ini akan menjadi hambatan tidak tercapainya program. Perbaikan harus segera dilakukan agar program bisa dilanjutkan. Yang kedua yaitu mengganti program dengan program yang baru, dengan susunan dan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi. Mereka diarahkan pada kesadaran bahwa mereka sedang melaksanakan inovasi. Komitmen dalam hal ini harus dibangun agar semua anggota memiliki tanggung jawab yang sama demi keberhasilan program. Yang keempat, yaitu melakukan reorganisasi institusi. Hal ini penting mengingat keberhasilan program inovasi berkaitan dengan keberadaan organisasi. Di sekolah, organisasi dimaksud adalah susunan organisasi kepengurusan sekolah, dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, urusan tata usaha, para pembantu kepala sekolah yang mengurusi masing-masing bidang dan siswa. Restrukturisasi memungkinkan terjadinya pemikiran-pemikiran baru yang dapat menunjang terlaksananya program. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Velen yang sudah menjelaskan materinya. Demikianlah isi presentasi kami pada kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dari segi penjelasan materi atau dari segi bahasa kami, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu dosen dan Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir dalam penyampaian presentasi kami pada kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.